Ya, ars itu bukan yang disemayamkan, bukan tempat yang disemayami Allah, tetapi ars itu yang dijaga oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada biwaqaihi. Alhamdulillahilladzi tafarrada bihayatihi. Alhamdulillahilladzi tafarrada biqudratihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, sore menjelang maghrib ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangkaian ngopi santri, ngobrol pikir bareng santri, yang dalam kesempatan sore kali hari ini akan membahas di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Akan disampaikan oleh beliau Mas Idris Halis. Temanya mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dan penyucian. Nanti hal-hal yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekiranya nanti akan disampaikan oleh Mas Idris Halis, dieksplorasi. Silahkan dari tamu yang ada di Nyong Kopi, silahkan untuk kemudian bertanya, barangkali memiliki unek-unek dan sebagainya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan umul kita terlebih dahulu. Semoga perjumpaan kita pada sore hari ini bisa mendatangkan manfaat berkah di dunia wal akhirah. Allah hadini wa ala sholihah bisir wa bidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk selanjutnya mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dan sucian, nanti akan disampaikan oleh Mas Idris. Falantafatul alaihi masyura. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya ingin menyampaikan, sebenarnya tema itu akan selalu disesuaikan dengan susunan daftar isi Birat Batil Kitab dengan susunan kitab. Kalau kitabnya lagi membahas tentang ilmu, ya menyesuaikan tentang ilmu. Hari ini fil i'tiqadi wa fi tarjamati aqidati ahli sunnah wal jamaah, tentang keyakinan. Dan yang pertama akan diulas adalah apa keyakinan itu, apa akidah itu, dan akidah dalam perspektif tafsirannya ahli sunnah wal jamaah. Al-babus tsani, bab yang kedua, fil i'tiqadi, tentang keyakinan. Dan fasal yang pertama adalah fi tarjamati aqidati ahli sunnah, tentang pendapatnya akidah, pendapatnya ahli sunnah wal jamaah tentang akidah. Wahia, pendapatnya ahli sunnah adalah annahu ta'ala wa taqaddasa, bahwasanya Allah yang maha luhur dan maha suci, maha segala-galanya itu adalah wahidun la syarika lahu, yaitu satu zat, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Untuk mengerjakan apapun selalu mampu dengan sendirinya. Dan Allah adalah fardun la masalah lahu, zat tersendiri yang tidak ada
keserupaan baginya. Somadun la didda lahu. Allah adalah zat yang menjadi ketergantungan setiap makhluk dan tidak ada yang tidak bergantung kepadanya, atau tidak ada zat yang sebaliknya. Lahu bagi Allah. Allah adalah mutafarridun la nidda lahu. Zat yang tersendiri, la nidda lahu, yang tidak ada bandingannya baginya. Wa annahu qadimun la awwala lahu. Dan Allah itu qadim, terdahulu, la awwala lahu, yang tidak ada mengawali sebelum Allah. Azaliyun la bidayata lahu, yang azali, kekal, sehingga tidak ada permulaan baginya. Mustamirrul wujudi la akhir lahu, yang terus menerus selalu wujud dan tidak ada akhir baginya. Abadiyun la nihayata lahu, dan bersifat abadi, la nihayata lahu, yang tidak ada berakhir baginya. Qayyumun la inqita'a lahu, yang maha berdiri sendiri secara abadi, la inqita'a lahu, dan tidak ada keterputusan baginya. Daimun la insirama lahu, yang abadi, kekal, langgeng, tidak ada kehancuran baginya. Lam yazal wala yazalu, dan selalu terus begitu, tidak pernah terputus. Mausufan binu'util jalal, yang disifati dengan sifat-sifat yang maha mulia, yang maha agung. La yuqda alaihi bil inqidha, tidak ditetapkan baginya dengan kebinasaan, wal infisali, dan keterputusan. Wa tasarrumul amati, dan tidak ditetapkan baginya, tidak rusak baginya dengan tidak abadi. Wa inqiradil ajali, dan tidak rusak zatnya dengan datangnya kematian. Bal huwa, tetapi Allah adalah al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, tetapi Allah itu zat yang maha awal, maha akhir, maha zahir, sekaligus maha batin. Jadi al-musannif berusaha menjelaskan bahwa siapa Allah sebenarnya, siapa Tuhan sebenarnya. Beliau menyifati dengan sangat banyak, dan hampir di kitab itu 2 halaman, bahwa ada 2 halaman itu cukup untuk menulis latar belakang proposal kerjasama, atau cukup untuk menulis anggaran RAB, kira-kira begitulah. Tapi musannif 2 halaman ini penuh untuk menyifati Allah yang maha, banyak sekali, Allah yang maha ini, Allah yang maha itu. Dan pada intinya beliau ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan awam, pertanyaan-pertanyaan orang-orang khos yang mengatakan siapa Allah, siapa Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Tuhan, Allah adalah maha suci, Allah maha awal, sehingga tidak ada sesuatu pun yang mengawali Allah. Allah maha qadim, Allah maha agung, Allah maha seluruhnya, sifatnya Allah serba maha. Beberapa orang sekedar untuk mengenal itu sangat mudah, tapi untuk jauh lebih mengenal itu agak susah. Saya kenal dengan orang, setiap hari melintas di jalan raya dan hampir setiap hari saya melihatnya. Dan
saya mengenalnya adalah orang yang kaya, mobilnya bagus. Ternyata setelah saya kenal agak dekat dengan dia, kemudian diajak dengan teman saya mampir ke rumahnya, dan ternyata meskipun mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi hutangnya juga bagus angkanya maksudnya. Kok bisa hutangnya bagus? Artinya ada sisi yang memang saya tidak mengenalnya, meskipun selama ini saya kenal. Ada lagi, saya kenal dengan istri saya kenal dengan anak saya kenal dengan paman saya, tapi ternyata memang ada sisi lain yang tidak mungkin saya kenal. Karena jika saya mengenalnya, maka yang bersangkutan barangkali akan malu, akan merasa terbuka aibnya, atau yang lain-lain. Maka benar hati seorang perempuan mengatakan, rahasiamu akan saya simpan sedalam lautan. Itu benar sekali. Ada beberapa hal yang memang menjadi privasi seseorang sehingga kita tidak berhak mengetahuinya atau tidak berhak mengenalnya. Jangan-jangan orang yang duduk di depan saya ini selalu kemana-mana bawa istrinya yang resmi, ternyata kalau nggak di depan saya ada istrinya yang nggak resmi, misalnya begitu. Jangan-jangan di sini namanya Harmoko, tapi di tempat lain namanya Yusuf, misalnya loh ya, atau yang lain-lain. Ada dalam kitab Ibnu Aqil itu mengatakan bahwa al-jalalah, Allah itu asal kata dari ilahun, kemudian ditambah dengan alif dan lam menjadi al-ilah, dan dibaca menjadi tarkik Allah. Sebenarnya tulisannya alif, lam, dan ha, Allah. Nah, setelah dibaca Allah, kenapa? Karena beliau menjelaskan Imam Sibawahin. Imam Sibawahin ini mengatakan bahwa alif lam di lafal ilah itu ternyata tidak sekedar untuk mentakrif, tapi untuk mewujudkan atau untuk menjelaskan kesempurnaan zatnya Allah, kesempurnaan sifatnya Allah. Maka dalam satu pendapat yang beliau mengatakan Allah adalah alif lam dalam lafal jalalah adalah a'raful ma'arif, sesuatu yang paling mudah di antara sesuatu yang paling mudah dikenali. Maka sebenarnya Allah tanpa disifati dengan panjang lebar, Allah itu zat yang paling mudah dikenali. Sehingga dengan pendapatnya beliau yang mengatakan bahwa Allah adalah zat yang paling mudah dikenali, beliau mendapatkan karomah yang begitu agung, barokah yang begitu mulia. Apa? Wakila ru'a fil manami annahu akramahullah bi karomatin azimatin. Sebab dengan beliau mengatakan bahwa Allah adalah zat yang paling mulia, zat yang paling mudah dikenali, maka dia mendapatkan karomah yang begitu luar biasa, karomah yang agung. Hanya dengan apa? Dengan mengatakan Allah zat yang paling mudah dikenali. Allah a'raful ma'arif. Sampai kenal pangeran, kenal siapa yang ngechat mengkreng. Jawaban begitu. Terus saya ada seorang tokoh di kampung selalu mengaitkan usahanya itu dengan bahasa sing ngechat mengkreng. Maksudnya bahasa Mandarno sampean panen. Ya panen, sing gawe panen siapa? Ya garam. Bukan garam, tapi yang gawe panen panjenengan adalah sing ngechat mengkreng. Siapanya? Nggak, artinya mensifati Allah itu nggak harus dengan susah-susah. Saya lanjutkan. At-tanzihu, adapun mensucikan, maksudnya mensucikan Allah. Wa annahu laisa bijismin musawwarin, bahwa Allah adalah bukan jisim yang terbentuk atau yang dibentuk.
walau jauharin, wala jauharin, dan bukan terdiri dari materi-materi substantif atau materi inti, mahdudin yang dibatasi, muqaddarin dan yang diukur. Bahwa Allah itu bukan zat yang dibentuk, dan Allah itu bukan terdiri dari materi-materi inti, dan Allah itu tidak dibatasi dengan satuan ukur apapun. Maha taunya Allah, maha tahu yang tidak mungkin kita fahami. Maha taunya Allah berbeda dengan fahamnya kita tentang informasi. Kadang-kadang kita bisa lebih percaya diri karena kita merasa lebih tahu segalanya daripada mahasiswanya atau daripada jamaahnya. Hingga persoalan-persoalan yang batiniyah pun kadang-kadang kita merasa lebih tahu daripada mereka. Tetapi Allah maha taunya lebih dari itu semua. Umpetan jero kamar ngerti. Jero kamar umpetan maning jero lemari ngerti. Wa annahu laisa bijauharin wala tuhilluhul jawahiru. Dan Allah bukan sesuatu yang terbentuk dari materi-materi inti. Wala tuhilluhul jawahiru. Tuhillu halla yahullu atau halla yahillu itu sudah mutaaddi. Tetapi memang di sini ada tasjidnya. Mestinya kan kalau sudah mutaaddi ya sudah, nggak usah dirubaikan lagi kan, atau nggak usah ziyadah. Nanti di depan tak baca tahillu. Wala tuhilluhu al-jawahiru. Tetapi Allah juga tidak bisa ditempeli dengan materi-materi inti yang lain. Wala bi'ardin, dan Allah juga bukan sifat yang tampak atau sifat selain inti. Wala tahilluhu, dan tidak bisa ditempati oleh al-a'radu, sifat-sifat yang tampak. Artinya Allah bukan inti yang kita bayangkan, dan Allah juga bukan sifat yang kita bayangkan. Tetapi Allah itu la yumasilu maujudan, tidak menyerupai sesuatu yang diwujudkan, sesuatu yang diadakan. Wala yumasiluhu maujudun, dan Allah juga tidak diserupai oleh sesuatu yang wujud. Allah tidak menyerupai sekaligus Allah tidak diserupai. Walaisa kamitslihi syai'un, Allah bukan menjadi perumpamaan bagi sesuatu yang lain. Wala huwa mithlu syai'in, dan Allah juga tidak diumpamakan oleh sesuatu yang lain. Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru, dan Allah itu tidak dibatasi dengan ukuran-ukuran atau satuan ukur. Kalau panjangnya sesuatu bisa diukur dengan satuan meter, sentimeter, milimeter, dan yang lain-lain. Panjangnya atau tingginya seseorang, Mas Fatur dhuwure pira Mas? 172. Dan ukuran itu hanya berlaku ada di lingkungan yang mengenal. Sementara ukuran untuk Allah tidak ada. Tidak ada ukuran untuk Allah. Panjangnya Allah berapa, besarnya Allah berapa, nggak boleh diukur. Karena nggak ada ukuran yang mampu untuk mengukur Allah. Kalau panjang, biasanya ngomong Mas Fatur, panjang badan itu akan seimbang dengan panjang barang, begitu ya? Ya. Panjang badan akan seimbang dengan panjang barang. Paham? Masa nggak paham? Mas Walis paham ya? Panjang badannya Mas Fatur 172, biasanya akan seimbang dengan panjangnya barang. Atau panjang barangnya Mas Fatur. Ini baru ketawa ini. Keri.
Mujune keri. Ya kecil dan besar nggak tahu, tapi panjangnya itu yang seimbang dengan panjang badan. Mana tadi? Wala apa? Wala beda ya. Wala mana mawjudan wala yumathiluhu mawjudan. Wala ayatu wa annahu wala tahwihi aqtarun, dan tidak diliputinya beberapa arah tempat. Wala tuhitu, dan tidak dikelilingi bihi al-jihatu, dengan arah mata angin, sama tempat dan arah maksudnya. Allah itu tidak terikat dengan arah. Arah timur, barat, utara, dan selatan, apalagi ada laut, tenggara, dan yang lain-lain. Panjenengan itu faham arah hanya di bumi. Tapi coba panjenengan keluar dari bumi, jauh di luar bumi, di atas sana, maka arah tidak akan berlaku lagi. Panjenengan faham utara adalah menunjuk ke kutub utara, selatan selalu menunjuk ke kutub selatan, dan barat selalu menunjuk ke lintang ke arah barat. Kalau kita menghadap ke utara, tentu barat adalah sebelah kiri kita dan timur adalah sebelah kanan kita. Tapi tentu itu harus berkaitan dengan bumi. Tapi ketika kita keluar dari bumi, maka mata arah angin tidak akan berlaku lagi. Ya, tentu panjenengan berputar di sana sudah bingung arahnya kemana. Jangankan keluar dari bumi, di kamar yang gelap saja panjenengan dubengna ubeng ping ya 10 apa mani ping 100 ya, ping 10 panjenengan akan bingung arah. Jangankan itu, panjenengan pergi ke Jakarta dalam kondisi ngantuk, sampainya di Jakarta panjenengan akan bingung mana barat, mana selatan, mana utara, dan mana timur. Tiba-tiba panjenengan tersadar ketika sholat, oh ternyata ada yang mengingatkan, sampai sholat mandhepe ngetan Kang. Oh ngetan, saya meyakini ini barat, keyakinanmu itu yang salah. Ada orang yang mengatakan begini, perbedaan antara pikiran, perasaan, dan hati nurani. Kita akan meyakini betul kalau dari Tegal sampai ke Jakarta berangkat menuju arah ke barat, menuju ke barat, dan jalan yang saya tempuh itu jalurnya dari timur ke barat, sehingga tak pikir secara akal, dipikir-pikir nganggo utek, tentu setelah turun dari bis arah ke sana adalah arah barat, arah ke sana adalah arah barat. Itu dengan akal. Dilihat juga dengan Google Map, bil barohin wa dalail, dengan burhan, dengan bukti, dan dengan tanda-tanda, sehingga akal kita akan bisa menyimpulkan bahwa menghadap ke sana mestinya ke barat. Melihat peta, melihat map, melihat lajur, dan melihat kepala bis. Tetapi apa? Perasaan kita kadang-kadang bisa menolak 100%. Enggak, perasaan kita mengatakan bahwa barat harusnya ke sana. Ke sana itu sebenarnya ke timur. Tapi pada hakikatnya perasaan yang salah, bukan pikiran yang salah. Pada satu kesempatan, satu waktu panjenengan bisa meyakini keyakinan itu begitu benar, tetapi secara hati nurani, secara akal pikiran itu salah. Dan penyakit seperti ini kadang-kadang bisa sampai mati. Saya punya tetangga di Jakarta merasa bahwa barat itu ke selatan terus. Tetapi dia sudah paham kalau sholat harus menghadap ke, ya berarti ke timur ya, ke selatan. Kalau ke selatan, barat itu selatan, dan itu sampai mati. Katanya saya belum bisa merubah perasaan saya untuk meyakini itu. Itulah perbedaannya antara perasaan, pikiran, dan nanti hati nurani. Tetapi hati nurani itu kadang jarang-jarang hadir dalam sebuah komunikasi. Hati nurani itu jarang hadir. Yang selalu hadir adalah perasaan dan pikiran. Makanya ada satu kaidah agar bisa menjalin hubungan rumah tangga dengan selalu harmonis, maka keluar rumah dengan perasaan bahagia,
dan masuk rumah dengan perasaan bahagia. Apa Mas Solis? Doa keluar rumah apa? Doanya bagaimana? Allahumma inna nas'alukal khairal maulaji wa khairal makhraji wa 'ala Allahi tawakkalna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, saya minta waktu dan tempat masuk saya sebaik-baiknya waktu dan tempat masuk dan sebaik-baiknya waktu dan tempat keluar. Kalau dulu doa diwarining Pak Ud apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan kita sudah nggak Pak Ud lagi, Mbak Maada. Sampai sudah lulus mahasiswa, sudah pernah menjadi korcap dan pernah ya? Enggak pernah. Oh ya sudah. Masa doanya masa sama terus dengan anak-anak Pak Ud kan harusnya ganti. Apa tadi? Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji wa 'ala Allahi rabbina tawakkal. Begitu. Terus untuk menghindari, biasanya ini untuk menghindari ya, untuk menghindari ketersesatan perasaan di lingkungan lain, di lingkungan yang baru. Kalau yang bingung itu hanya perasaan, itu masih sangat baik. Bukan bingung soal hak, Mbak Ma'ada. Bisa jadi haknya juga bingung. Ini uang saya, taunya uang teman saya. Ini hutang apa nyaur? Oh, taunya nyaur. Kalau yang bingung itu hanya arah, nggak masalah. Artinya kita masih bisa menggunakan pikiran kita tanpa kita rugi. Tetapi kalau yang bingung adalah ainiyah atau zat itu akan lebih memprihatinkan. Sampai bujang apa duda, padahal duda, tapi karena ketersesatan ngabune bujang. Kalau ini bukan ketersesatan, anggar kita nguja, artinya nguja. Sampai ini sebojo apa durung? Harmoni durung biasanya nguja, bukan ketersesatan, bukan tersesat. Nah, artinya ada materi-materi atau ainiyah atau dat-dat yang memang kadang kita itu bingung. Kita itu nggak bisa menilai siapa dia atau apa dia dan dari mana dia. Wala taktanifuhu, dan Allah tidak dipagari. Bahasa Jawane wala taktanifu, lan ora magerihu ing Allah apa as-samawati pira-pira langit. Ini tak ganti Indonesia kan aja. Wala taktanifuhu, dan tidak memagari kepada Allah apa as-samawatu, beberapa langit. Tentunya as-samawatu wal ard. Allah itu tidak dibatasi dengan ruang langit dan ruang di bumi. Allah itu maha melampaui batas segalanya. Mas Kholis, panjenengan coba bayangkan. Selama ini yang kita lihat langit itu warnanya biru, kadang putih, kadang hitam kelam. Tetapi sejatinya langit, Mas Kholis, itu belum pernah secara hakikat, belum pernah secara hakul yakin mengetahui dan memahami langit itu apa. Karena satu teori sains mengatakan langit adalah batas pandang mata melihat. Berarti memang langit itu ruang kosong yang tidak terbatas, yang tidak ada batasnya. Artinya kalau dalam teks-teks atau nas-nas disebutkan bahwa langit ada 7 dan bumi ada 7, barangkali ada benarnya. Tetapi barangkali perlu juga untuk kembali difikirkan ulang. Atau kalau memang otak kita nggak sampai ke sana, ya sudah, tinggalkan saja. Yang penting langit itu ada, bumi itu ada. Belum lagi the flat earth. Orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar, itu kan baru-baru ini mengajukan
petisi untuk dirubah kurikulum dan mata pelajaran agar dirubah bahwa bumi itu datar. Wa annahu mustawin ala arsihi, dan Allah itu bersemayam ala arsihi, di atas arasnya, di atas singgasananya, ala wajhi, dengan cara alladzi qala, sebagaimana yang Allah katakan, wabil makna alladzi arada, dan dengan makna, dengan pengertian yang dikehendaki oleh Allah. Apa? Istiwaan alal arsh, istiwaan dengan bersemayam, tetapi makna bersemayam itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Allah menempat di arsy, tapi cara menempatnya sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah, tidak ada dalam bayangan kita. Al-arsyu wa hamalathu mahmulun, dan sebenarnya aras yang menjadi tempat bersemayamnya Allah itu mahmulun, disangga oleh Allah, bilutfi qudratihi, dengan kelembutan, dengan kehalusan kekuasaan Allah. Jadi bukan aras yang menjadi sandaran Allah, tapi justru Allah sendiri yang menjaga aras. Wa makhuruna fi qabdatihi, dan aras dan semua benda-benda langit di atas tertunduk fi qabdatihi, di dalam genggaman Allah atau kekuasaan Allah. Wa huwa fawqal arsy, dan Allah itu ada di atas arsy. Wa fawqa kulli syai'in, dan Allah itu ada di atas apapun. Ila tuhumis thara, sampai kepada batas bumi, tempat landas, fauqiyatan, sebagai zat yang selalu di atas. La yaziduhu, yang tidak menambahnya. Apa yang tidak menambah? Kurban, kedekatannya, ilal arsy, kepada arsy, wassamai, dan kepada langit. Meskipun Allah itu berada di atas, tetapi tidak membuatnya Allah dekat dengan arsy dan dekat dengan langit. Bal huwa rafi'ud darajat, tetapi Allah zat yang maha tinggi derajatnya, anil arsy, dibanding dengan arsy itu sendiri. Kama annahu rafi'ud darajat, sebagaimana Allah yang maha tinggi anis thara, dari landasan bumi. Wa huwa ma'a kulli dzalika qaribun, dan Allah itu dengan apapun yang ada qaribun, maha dekat, min kulli mawjudin, dari setiap sesuatu yang wujud. Wa huwa aqrabu, Allah itu lebih dekat, ilal abidi, kepada hamba, min hablil warid, dibanding dengan urat leher hamba. Meskipun Allah ada di arsy, bersemayam di arsy, maknanya arsy itu ada di atasnya langit, barangkali begitu, tetapi keberadaan Allah di arsy tidak menambah dekatnya langit dan arsy kepada Allah. Tetapi Allah itu sama dekatnya dengan bumi, dengan langit, dengan arsy. Bahkan Allah lebih dekat kepada hambanya, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita. Mas Solis paham? Armoko paham kok? Paham ya. Dengarnya sih mau cekelanin ndas bah. Ya masih untung sing dicekelin ndas ya. Dudu sing dicekeli guene. Cekeli guene nyong lebih kuatir maning. Kalau yang pusing kepala itu banyak obatnya. Ya, kalau yang pusing itu susah. Ini.
Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu atas segala sesuatu syahidun, menjadi saksi atau mengetahui. Idz la yumathilu, dan menyerupainya Allah, la yumathilu qurbuhu qurbal ajsami, tidak menyerupai kepada Allah apa qurbuhu, kedekatannya, qurbal ajsami, kepada kedekatan secara manusiawi atau kedekatan secara jisim. Allah itu maha dekat, tetapi tidak sebagaimana dekatnya antar makhluk, antar manusia. Kama la yumathilu qurbuhu qurbal ajsami, sebagaimana tidak menyerupai kedekatan makhluk dengan makhluk yang lain dengan kedekatan Allah dengan makhluknya. Maksudnya itu kedekatan Allah dengan makhluk tidak sama dengan kedekatan makhluk dengan makhluk yang lain. Seseorang dekat dengan seseorang yang lain pasti ada orientasi. Bisa jadi ia lagi mengharapkan sesuatu yang besar, ingin menjadi pejabat, maka harus mendekat diri kepada yang punya otoritas. Ingin menjadi apa, ingin mendapatkan apa, proyek, maka ia harus mendekat dengan seseorang yang bisa menentukan. Kedekatan ini pasti kedekatan yang berorientasi. Tetapi kedekatan kita kepada Allah bukan tanpa berorientasi, tapi orientasi kita adalah mahabbah yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa jadi dekat dengan orang-orang yang ada di bawah kita, karena ini sebuah kaidah. Kalau susah sekali kita merasakan syukur kepada Allah, maka bergaullah dengan lingkungan-lingkungan yang taraf hidupnya di bawah kita. Karena dengan demikian kita akan membaca dan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain, kedekatan kita ternyata dengan orang-orang yang lebih rendah, orang yang lebih ekonominya tidak lebih baik dengan kita. Kadang kita dekat di sana, berada di lingkungan itu, kita menjadi majikan, kita menjadi bos, kita punya keangkuhan. Itulah negatifnya. Tetapi untuk mengejar prestasi, kita dianjurkan kepada dekat dengan orang-orang yang prestasinya di atas kita. Akan tetapi karena berada pada lingkungan yang berada di atas kita, kita sering menjadi pesuruh, sering disuruh harus mengikuti aturan mereka dan yang lain-lain. Sehingga dalam hidup maka hanya ada dua makom. Makom yang pertama hidup bersama dengan orang yang lebih rendah, dan makom yang kedua hidup bersama orang yang lebih tinggi, makomnya tinggi derajatnya. Dua peran ini bukan untuk menuntut apapun, tetapi untuk menguji kita agar kita bisa berperan dengan baik, bukan menjilat dengan baik, bukan menyuruh dengan baik, tetapi berperan sebagai aktor yang baik. Nyuk kancane nyuk seneng dolan karo wong cilik, dolan kandha ora pati ya angel. Iya, karena sampean dolan karo wong cilik kok sampean dadi majikan. Perintah-perintah kok sampean akhir dhewe. Sagelem-gelem wae lah. Nyo, raimu misalnya ya. Tapi sampean berada di lingkungan yang lebih tinggi, sampean pan dikongkon itu. Kongkoni. Kok meno. Saya punya Innova, Kang. Wah, Innova punya dua Alphard misalnya. Itu. Kan begitu ya. Makanya banyak orang yang tidak bisa memainkan peran. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa memainkan peran di lingkungan yang lebih tinggi dan di lingkungan yang lebih rendah. Itu Mas Khalis. Gelem dikongkon dan bisa ngongkon.
Kapan saatnya baca sendiri. Pasti lingkungan itu ada di dekat sampean. Saatnya jadi bos, perintah dan instruksinya tanpa harus dengan keangkuhan, tetapi mengikuti orang yang ada di atas kita bisa dijalani dengan keikhlasan tanpa bersemut. Mana tadi? Mana sih yang menurut? Mana sih yang menurut? Wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un. Dan Allah itu tidak ditempati, tidak menempat dalam sesuatu. Allah itu tidak menempat di dalam sesuatu. Wala yahullu fihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menempat pada zatnya Allah. Ta'ala an ayyahwiyahu makanun, dan Allah itu maha suci dari sifat yang mengikat pada tempat. Kama taqaddasa ayyahuddahu zamanun, sebagaimana Allah maha suci ayyahuddahu zamanun, dari diikat oleh zaman. Allah tidak pernah diikat oleh tempat, sekaligus tidak pernah diikat oleh zaman. Balkana, tetapi Allah ada qabla khalqiz zamani wal makan, sebelum penciptaan tempat dan zaman. Allah itu ada sebelum diciptakannya tempat dan waktu. Wa huwa al-an ala ma alaihi kana, dan Allah itu saat ini sedang dalam kondisinya, sedang dalam yang Allah kehendaki. Wa annahu ba'inun, dan Allah itu terpisah min khalqihi, dari makhluknya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, laisa fi dzatihi, dan tidak ada di dalam zatnya Allah siwahu, selain Allah. Tidak ada dalam sifatnya Allah selain Allah. Selain Allah menempel pada sifatnya Allah, tidak ada. Wala fi siwahu dzatihi, dan Allah juga tidak menempel pada sifat selain Allah. Sifatnya Allah tidak menempel pada selain Allah. Selain Allah tidak pula menempel pada sifatnya Allah. Wahidiyah dulu pernah mengatakan, atau bahasa Jawanya manunggaling kawulaning Gusti, atau yang kita kenal dengan Syekh Abdul Jalil, Syekh Siti Jenar, yang pernah kita lihat dalam perfilman tempo dulu. Beliau mengatakan, laisa fi jubbatin walakin Allah, ana al-haq wa ana Allah. Saya adalah sesuatu yang hak, yang sejatinya ada, dan yang sejatinya ada adalah Allah, dan tidak ada dalam jubah ini. Karena ada saudari Mulhidiyah mengatakan, ruh yang ditiupkan dalam manusia ketika ada di rahim ibunya adalah sebuah kehidupan, dan kehidupan yang ditiupkan kepada cabang bayi adalah kehidupannya Allah, tidak lain dan tidak bukan. Maknanya ruh yang ada di cabang bayi adalah ruhnya Allah, sehingga ruh yang saat ini ada bukan ruhnya Syekh Siti Jenar, tetapi ruhnya Allah. Maka akan mengatakan, badan ini badan yang mudah rusak, badan ini badan yang fana, tetapi yang kekal adalah ruh, yang tidak mati adalah ruh. Tetapi ruh yang ada di dalam jasad ini adalah ruhnya Allah. Ya, kira gampangannya kayak apa Mas Polis? Biar nggak terlalu susah. Tetapi kemudian orang yang seperti ini dinilai oleh orang-orang ahli hukum, oleh orang-orang ahli fikih. Ada 9, kita kenal juga dengan 9 wali, dan Syekh Abdul Jalil, Syekh Siti Jenar dihukum hingga dibunuh, dipancung apa, dipanah.
Ya, ceritanya begitulah. Hanya ada 2 ulama besar yang diperlakukan seperti ini. Dulu di Pancungnya, dulu Al-Hallaj juga demikian. Dan berikutnya Syekh Siti Jenar, dan mudah-mudahan berikutnya tidak ada lagi. Makanya ini versi keyakinan oleh ahli sunnah wal jamaah. Dulu ahli sunnah wal jamaah pernah merapat kepada penguasa dan menjadi pembisik penguasa, sehingga penguasa punya keyakinan bahwa ahli sunnah adalah aliran yang paling benar, ada palingnya, paling benar, dan penguasa memaksa kepada aliran yang lain untuk mengikuti satu paham, sehingga akhirnya saat itu ada korban ulama-ulama besar dan jumlahnya ribuan. Beberapa orang yang kritik dengan sejarah Islam tempo dulu akan mengatakan mestinya hari ini kalau mau damai, kalau mau negara itu aman, harus mengikuti ahli sunnah wal jamaah, bukan yang melakukan pembantaian, tapi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maksudnya NU. Kok maksudnya NU? Harus NU. Kenapa NU? Karena ahli sunnah wal jamaahnya NU tidak mengenal darah, tidak mengenal pengkafiran, tidak mengenal penyesatan. Meskipun ada beberapa organisasi-organisasi yang lain yang mirip dengan NU, tapi thariqahnya, manhajnya akan berbeda. Dan ada sempalan-sempalannya orang-orang NU yang mengatakan dengan sangat mudah, Haji Akil Sirot sesat, Gus Dur sesat, ini kafir dan lain-lain. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah dari dulu nggak pernah begitu. Sampai kejadian di Karbala, Sayyidina Husain dibunuh pun saat itu orang yang faham ahli sunnah wal jamaah diam dan tidak mau mengambil sikap karena berpikiran bahwa darul mafasid, begitu, menghindari resiko yang lebih besar daripada mengambil kemanfaatan. Tetapi orang yang saat itu bersikap membela Sayyidina Husain adalah Ahlul Bait atau Dzurriyyah. Beberapa orang mengenalnya adalah Syi'i atau Syiah, tetapi Sunni saat itu tidak. Dan ada catatan dulu Nabi Muhammad pernah mendoakan kepada Sayyidina Muawiyah. Apa doanya? Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan sahabatku Muawiyah menjadi orang yang bisa memberikan petunjuk, wa mahdiyan, dan sekaligus diberikan petunjuk. Dan tidak mungkin doa seorang nabi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didoakan, ditujukan kepada sahabat Muawiyah yang sampai sejarah dalam catatan-catatannya mengatakan bahwa Muawiyah adalah seorang yang rakus, gila jabatan, ambisi, dan yang lain-lain. Satu lagi, ada teori yang mengatakan penyebutan kepada pemikirannya sahabat Muawiyah. Apa? Sya'ratul Muawiyah, rambutnya Muawiyah. Beliau mengatakan, idza baini wa bainahum sya'ratun, jika di antaraku dan di antara mereka, maksudnya mereka adalah orang yang menentangku, ada sehelai rambut, man qata'tu ma in qata'tu, tidak akan pernah saya putuskan sehelai rambut itu. Kenapa? Kalau musuhku mengulurkannya dengan sangat lembut, saya akan tarik secepatnya. Tetapi ketika musuhku menariknya dengan kencang, maka akan saya lenturkan sehelai rambut itu sehingga tidak akan pernah berantakan, meskipun rambut itu berada di tengah-tengah tepung. Ini siapa yang mengatakan? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Tetapi banyak sejarah yang tidak mengatakan demikian, sehingga apapun hari ini kita akan ramai-ramai mengatakan bahwa sahabat Muawiyah orang yang ambisi, orang yang gila jabatan, dan yang lain-lain. Saat itu sikap yang paling tepat adalah meninggalkan percaturan politik, atau menganggap bahwa percaturan politik itu adalah sudah ditentukan oleh Allah, dan bagaimana generasi selanjutnya mengambil ibrah dari semua perbedaan politik atau selera politik. Maka tepat kalau hari ini kita mensifati Allah, kalau hari ini kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah.
perbedaan sekte itu bisa sampai kepada pembantaian ulama, pembunuhan ulama. Tapi sekarang di Indonesia perbedaan sekte sangat aman dengan catatan perkuat ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Bukan hanya ahli sunnah wal jamaah saja. Karena pada prakteknya ahli sunnah wal jamaah sebuah akidah yang diikuti oleh banyak orang, banyak tokoh. Dalam satu konsep akidah ahli sunnah wal jamaah bisa melahirkan Habib Rizik Maulana wa Sayyidana wa Habibana Rizik Syihab. Dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan akidah ahli sunnah wal jamaah bisa melahirkan sosok seperti Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang begitu memahami kondisi pluralitas di bangsanya. Makanya akidah yang paling baik adalah akidah ahli sunnah an-nahdiyah. Sampai mau mengatakan kafir, sampai mau mengatakan sesat, itu tidak ada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang an-nahdiyah. Sampai menurut apa? Iya, saya juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang terakhir itu yang an-nahdiyah. Wa annahu dan bahwasanya Allah muqaddasun anil awaridi minat taghayyuri wal intiqali. Dan Allah itu maha suci dari sifat-sifat berubah dan sifat-sifat berpindah-pindah. La tughayyiruhu al hawadithu, dan Allah itu tidak berubah karena sesuatu yang ngetren. Al-hawadith la tughayyirullah. Sesuatu yang baru tidak akan merubah zatnya Allah. Berbeda dengan kita. Selalu akan berubah-ubah. Minimal dengan model cukuran rambut. Ya penglon. Minimal dengan model hijab. Kalau hijab seperti ini lagi ngetren, kita ikuti. Kalau model baju yang demikian kita ikuti, tidak dengan sifat dan zatnya Allah. Kalau Allah tidak akan pernah berubah meskipun ada yang datang baru Allah dari dulu hingga sekarang. Ala huwa makana, Allah selalu begitu dan selalu maha segala-galanya. Wajah PKB rame-rame mengikuti PKB, wajah Jokowi rame-rame mengikuti Jokowi, rame-rame. Wajah FPI bubar rame-rame menyalahkan FPI. Ini tren. Wong di luar tren itu ada sesuatu yang harus dibela NKRI, yaitu paham semua. Tapi membela NKRI bukan dengan cara semakin menyudutkan FPI. Kira-kira begitulah. Tapi perjuangan untuk mempertahankan NKRI yang paling nyata adalah di lingkungan sendiri, bersikap dan berperan yang paling baik. Balla yazalu fi nu'util jalal, dan Allah terus menerus disifati dengan sifat-sifat yang agung, munazzahan aniz zawal, dan terbebas aniz zawal, dari keterputusan. Wa fi sifati kamalihi mustahniyan an ziyadatil istiqmal, dan di dalam sifatnya Allah yang serba sempurna itu Allah tidak membutuhkan perubahan semakin disempurnakan atau minta semakin sempurna. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud, karena di dalam zatnya Allah ada ma'lumul wujud, sesuatu yang mudah difahami, mudah dikenali. Bil uqul, dengan nalar. Bil uqulil mar'i, dengan akalnya orang, dengan nalarnya orang. Coba sampai kita sampai kita sampai.
Ya bin nadri. Dan begini, Allah itu mudah dikenal dan dinalar dengan akalnya manusia. Di maklumul wujud bil uquli mar'i dzati bil absari. Nah, bil absari ya kayak ini mah bil absari. Nikmatan wa lutofan atau walatofan sebagai karunia dan sebagai kelembutan lil abrori bagi orang-orang yang ahli mengamalkan kegiatan yang baik. Fi daril qarari, di rumah yang tetap atau di surganya Allah. Itmaman sebagai penyempurna litanaimi, dalam memberikan nikmat bin nadri, dengan melihat ila wajhihil karim, dengan kepada zatnya Allah yang maha mulia atau wujudnya Allah yang maha mulia. Jadi terakhir, wa annahu hayyun qadirun jabbarun qahirun la ya'tarihi kusurun wala ajzun. Dan Allah itu maha hidup, maha berkuasa, maha memaksa, maha perkasa, la ya'tarihi kusurun wala ajzun, dan tidak menelanjanginya atau merusaknya istana, singgasana, wala ajzun, juga kelemahan. Kusurun itu bentuk jamak dari qasrun atau kisrun. Kalau qasrun bermakna singgasana atau istana, gedung. Kalau kisrun dengan makna keterbatasan. Jadi tidak merusaknya keterbatasan dan kelemahan. Artinya Allah tidak pernah terbatas dengan apapun, dan Allah tidak pernah lemah dengan karena atau atas dasar apapun. Maksudnya ini ahli sunnah wal jamaah dan diikuti oleh an-nahdiyah. Maksudnya adalah besok untuk menyempurnakan pemberian nikmat oleh Allah, kita yang ada di surga nanti akan diberikan nikmat berupa melihat langsung wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada kelompok lain yang mengatakan kita tidak akan bisa melihat Allah. Ada kelompok lain yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengatakan atau tidak berkalam pada waktu menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa nggak ada sifat Allah, adanya zat Allah. Karena zatullah sifatuh, sifatnya Allah ya zatnya Allah itu. Jangan dibedakan antara zat dan sifatnya Allah. Karena membedakan antara zatnya Allah dan sifatnya Allah, maka panjenengan akan sama dengan kelompok mujassimah. Mahiyal mujassimah? Mujassimah adalah menganggap bahwa Allah seperti jisim, seperti makhluk, seperti kita. Ada zat, ada sifat. Seperti materi yang lain, ada batu, ada sifat. Batu sifatnya apa? Keras. Air sifatnya apa? Lunak. Angin sifatnya apa? Lembut. Gelas sifatnya bagaimana? Keras. Allah itu enggak begitu. Allah adalah satu kesatuan antara sifat dan zat. Sehingga ada kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada Al-Quran itu bukan makhluk atau bukan kalamullah, karena sifat Allah menyatu dengan Allah. Tetapi perbedaan-perbedaan yang demikian, saya ingin mengatakan lagi bahwa menurut ahli sunnah wal jamaah ada yang perlu dibagari, ada yang sama dengan kita. Artinya
Pemikiran mereka ada yang hanya sebatas berbeda, ada yang betul-betul tidak sama dengan kita. Tapi lantas kemudian kita tidak akan pernah menyesatkan mereka, mengkafirkan mereka, atau bahkan dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak bermanfaat sekali. Saya ingin katakan dulu ketika Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk dan Ahli Sunnah mengatakan Al-Quran ini bukan makhluk, sebenarnya ada sisi lain dalam diri Mu'tazilah yang ingin mengatakan bahwa kelompok ini dengan pendapat seperti itu untuk mengagungkan zatnya Allah. Makanya Allah tidak dibedakan dengan sifat. Makanya Al-Quran itu makhluk. Bukan ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Sama ketika seorang ustadz, seorang gus mengatakan dalam sejarah seorang nabi pernah hidup dengan pamannya, rembes, ingusnya meler. Sama niatnya bukan dengan ingin merendahkan Rasul, tapi ingin menyampaikan bahwa ada sisi basariyah yang melekat di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Kalau yang disampaikan Mu'tazilah sama, itu hanya untuk mengagungkan nama Allah. Hanya saja jalan pikiran mereka berbeda dengan jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahli Sunnah wal Jamaah hari ini, Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjaga satu kesatuan bangsanya, harus Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bukan Al-Sunnah wal Jamaah tempo dulu yang dekat dengan negara, memaksa kepada aliran lain untuk satu faham dengan fahamnya penguasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Krisalis terkait bahwa di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu didefinisikan tentang siapa Allah itu sendiri, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti apa yang kemudian bisa mempersatukan terhadap umat. Tadi juga sekilas dibahas tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana wa majaro baina sahabah naskutu, apa yang terjadi di kalangan para sahabat tatkala terjadi konflik, itu mereka lebih memilih posisi diam. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, dieksplorasi terkait apa yang sudah disampaikan sama Mas Idris. Monggo. Ya Mas Alis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita dulu ya tentang slogan. Ada slogan yang mengatakan surga ada di telapak kaki ibu, gitu. Terus anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, gitu. Terus Allah sangat menyukai terhadap anak yang baik sama orang tuanya, dan lawan katanya adalah durhaka sama orang tua adalah perbuatan sangat besar, termasuk ya nggak serak akeh wong ya. Terus warisan buat apa? Warisan ini tukaran. Terus umpama kalau si anak itu pergi ya dengan tidak baik sama orang tuanya, itu kayak tukaran, ribut apa, berantem apa semua. Si orang tua itu ya, termasuk ibunya itu ya apa ya namanya, melaknat atau muatani, pun kun dalan tabrak apa mati puas nih umpama, karena saya jengkel lah bangetan karo anaknya. Tapi anaknya ya tiga tahun ini apa wongnya durhaka apa, tapi hati-hati teliti waspada ya,
Terus bagaimana dengan pelangatan itu atau buatannya? Itu bisa terjadi apa enggak? Contoh, kalau saya dibuatani sama ibunya, kamu ntar jalan tabrak itu, terus emang itu benar-benar terjadi apa enggak? Terus bagaimana dengan si ibu itu? Apa bisa berdosa sama anaknya? Bagaimana pun juga itu anaknya, anak kandungnya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali yang lain pengen bertanya, monggo. Itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwa Maha Suci Allah dari segala macam arah, kemudian tempat. Tetapi tadi dijelaskan juga bahwa Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Itu penjelasannya bagaimana? Yeah. Kalau bersemayam kan berarti katakanlah bertempat, seolah-olah bertempat, padahal Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat dan zaman. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan juga kelak kita akan melihat Allah. Melihat, itu yang saya tanyakan, melihat dengan mata dohir, melihat langsung, atau melihat dengan cara bagaimana? Sebab kalau keyakinan saya melihat, katakanlah dengan mata dohir, berarti kalau saya melihat ini, saya duduk menghadap ke selatan, melihat Allah berada di selatan. Kalau misalkan saya duduk menghadap ke barat, seolah-olah berarti Allah ada di sebelah barat, sedangkan Maha Suci Allah dari segala macam arah dan tempat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua penanya, isinya 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Holis. Pertama, mengenai bagaimana semisal ada seorang ibu itu melaknat terhadap anaknya, apakah itu dipastikan bisa kejadian laknatan itu terhadap anaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, semisal kejadian dilaknat, kecelakaan modar, kecelakaan temenan, apakah kemudian ibu ini dianggap sebagai orang yang berdosa atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mempertanyakan terkait Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau semisal Allah itu disucikan dari segala hal yang berkaitan dengan makhluk, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini bagaimana? Sedangkan Allah itu tidak bertempat katanya, tapi dalam konteks ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini bersemayam dalam arsy. Yang kedua, yang mengenai yudrikuhul absor itu, Mas. Jadi melihat Allah itu melihat dalam konteks mata telanjang seperti yang kita lihat semacam ini, ataukah memang semisal kita berada di surga itu bisa memang secara dzatiyah Allah bisa melihat, terlihat gitu. Terima kasih. Monggo, Mas. Pertama, sebelum melaknat ini ada nas. Jadi panjenengan nggak boleh melaknat. Ibu juga nggak boleh melaknat. Dulu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, pernah melaknat budaknya karena ada tamu, sehingga kemudian setelah Abu Bakar pesan kepada pembantunya, nanti tolong kalau ada tamu datang ke sini disajikan makanan atau minuman. Dan ternyata lama sekali budak ini lupa, pesuruhnya lupa, dan tamu duduknya juga agak lama. Loh, ini gimana? Abu Bakar katanya dikenal dermawan, As-Siddiq, masa tamu laka apa-apa.
nggak dikasih minum, nggak dikasih apa. Kemudian sampailah berita itu kepada sahabat Abu Bakar, dan Abu Bakar marah sekali sampai melaknat pesuruhnya, melaknat budaknya. Kemudian sampailah kejadian ini beritanya kepada Rasulullah, hingga akhirnya Rasulullah melarang sahabat Abu Bakar untuk melaknat. Anta siddiqun wala'an, sampai bergelar as-siddiq, tapi kenapa mudah melaknat orang? Satu itu. Maka orang yang paling baik adalah afina aninas, kadhibnal ghaidh, orang yang mudah menahan marah. Kalau mau marah tahan, mau marah tahan, dan mudah memberi maaf kepada manusia yang lain atau orang yang lain. Tetapi ketika kita sudah marah dalam kondisi berdoa, kemudian bisa enggak laknat itu dikabulkan oleh Allah? Sangat bisa jadi. Bukan laknat tapi doa yang tidak baik. Tetapi ada nas doa yang tidak baik tidak akan pernah sampai. Hanya saja tidak baik itu menurut makhluk, bukan baik menurut Allah. Bisa jadi Allah menilai itu doa yang baik untuk menyadarkan anak atau untuk menyadarkan sang ibu. Karena kaidahnya begini. Dulu Rasul juga pernah mendoakan satu suku untuk minta hujan. Didoakan oleh Rasul, diberikan hujan. Tetapi banjir, sampai banjir. Kemudian didoakan lagi agar menjadi hujan yang menyenangkan. Hani'an mari'an. Allahumma sqina ghaithan mughithan hani'an mari'an. Wala taj'al na minan qanitin. Doanya begitu. Pertanyaan kedua. Masalah ars. Iya, Mas Gito. Ini diulas tadi ya. La yutrikuhul absor. Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi sisi lain, pendapat yang lain mengatakan Allah itu bisa dilihat. Untuk apa? Li ikmalit tan'im, untuk menyempurnakan nikmat Allah. Hanya saja selama kita belum mati, kita tidak akan bisa meyakini atau mengetahui sejatinya melihat Allah itu seperti apa. Yang selama ini kita pelajari dan selama ini kita yakini, kalau kita melihat pasti memiliki tempat dan memiliki arah. Karena tidak mungkin satu zat di bumi ini yang tidak menempati ruang dan tidak menempati arah. Itu keyakinan kita di bumi dan keyakinan kita waktu masih hidup. Ketika keyakinan kita sudah meninggal, tentu akan berbeda. Fabasaruka al-yauma hadid. Dan ketika di akhirat nanti, penglihatanmu akan lebih tajam. Karena kasafna hito akan kami buka penutup-penutup yang ada di matamu. Dulu orang mengatakan sorga kekal. Dulu juga ada yang orang mengatakan nggak mungkin karena yang kekal hanya Allah. Sehingga keyakinan kita di bumi, keyakinan kita sewaktu masih hidup akan mempengaruhi pendapat kita, akan mempengaruhi keyakinan-keyakinan kita. Sementara keyakinan-keyakinan hakikatnya Allah tidak akan pernah tergantung dengan hukum-hukum yang ada di bumi. Sehingga ketika melihat Allah, maknanya adalah alal wajhi alladhi qala, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Wa alal makna alladhi qala, alladhi arada istiwaan. Maksudnya Allah adalah sebagaimana yang disampaikan Allah dan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Lalu apa yang dikehendaki kita tidak akan pernah tahu. Kalau melihat perbedaan, satu ngomong pasti bisa, satu ngomong pasti tidak bisa, dan begitu seterusnya. Tapi sejatinya caranya Allah akan selalu berbeda dengan cara kita. Laisa kamitslihi syai'un. Pertanyaan kedua. Ya,
Ars itu bukan yang disemayamkan, bukan tempat yang disemayami Allah, tetapi ars itu yang dijaga oleh Allah. Maksudnya begitu. Jadi bukan Allah bersentuhan dengan ars, duduk di atas kursi singgasana seperti kursinya ketua, enggak seperti itu. Dan di luar jangkauan pemikiran kita. Cukup hanya diimani dan diyakini. Kalau melihat sesuatu yang irasional sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan ternyata teori mengatakan, saintifik mengatakan, setiap sesuatu pasti menempati ruang, itu gak akan pernah menemukan solusi. Kalau di bumi iya, tapi anggaplah bumi kita menempati ruang. Ruang pertama barangkali galaksi Bima Sakti, menjadi tempat berputarnya bumi, mengelilingi matahari. Tapi ternyata di luar sana masih ada beberapa galaksi yang sudah bisa dipantau oleh satelit. Tetapi di luar sana yang belum dipantau, yang belum bisa dipantau oleh satelit, bisa jadi jumlahnya ratusan, ribuan, atau bahkan miliaran galaksi. Di mana satu galaksi ada satu bintang dan beberapa planet yang melingkarinya. Dan kalau kita kembali ke teori saintifik, setiap sesuatu, setiap zat pasti menempati ruang. Lalu galaksi-galaksi yang lain, alam semesta ini menempati ruang yang mana? Kalau menempati langit yang pertama, oke. Kemudian langit yang pertama menempati langit yang keberapa? Kalau langit yang kedua menempati langit atau alam semesta yang ketiga, ya nggak apa-apa. Tetapi langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, kesembilan, lalu kesana itu ada batas apa? Di luar bumi, di luar galaksi ini ada batas apa? Semuanya serba di luar jangkauan pemikiran kita. Tetapi yang paling arif, yang dapat kita yakini, yang dapat dinalar dengan baik, maka dinalarlah dengan baik untuk menjadi bekal kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi terkait masalah pertanyaan yang disampaikan sama Mas Holis sama Mas Sinten ini. Ya Mas Dita. Jadi terkait masalah pelaknatan memang tidak diperbolehkan ya Mas Holis ya. Karena afian nas itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Seperti juga tadi diceritakan tentang sahabat Abu Bakar yang ditegur sama Nabi Muhammad. Terkait masalah doa diijabah atau tidak, memang itu nanti masuk dalam ranah irodahnya Allah, gitu ya Mas. Jadi bisa jadi itu yang memang untuk mengingatkan si anak, bisa jadi malah juga untuk mengingatkan si ibu. Tapi urusan nanti terjadi atau tidak, itu semua ada pada garis kehendak Tuhan itu sendiri. Terkait masalah arus dan sebagainya tadi sudah disampaikan bahwa terkait masalah ayat-ayat syubhat yang ada di dalam ayat Al-Quran kayak Ar-Rahmanu al-Arish istawa yadullah fawqa aydihim, itu memang diyakini sebagai sesuatu keyakinan saja. Tentang hakikatnya seperti apa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Hadina wa Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.